Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan materi sebelumnya ya, masih dengan persamaan garis lurus. Yang pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai aplikasinya gitu. Karena matematika ini fungsinya adalah digunakan untuk kita menganalisis, memecahkan permasalahan, atau memodelkan suatu permasalahan supaya nanti bisa kita selesaikan dengan gampang gitu ya. Ada banyak sekali permasalahan di kehidupan sehari-hari kita gitu ya, yang erat kaitannya dengan persamaan garis lurus. Maksudnya apa? Jadi di sini ketika kita akan memecahkan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari ini gitu, kita perlu mengaplikasikan beberapa konsep matematika gitu. Diaplikasikan, diterapkan sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, di pertemuan sebelumnya itu sudah ibu kasih gitu beberapa contoh aplikasinya itu dalam beberapa bidang. Dalam bidang fisika ada gitu ya. Ibu buka lagi nih, sekedar mengulang sedikit ya. Kalau aplikasi persamaan garis pada fisika itu banyak ya. Ini contohnya pada materi gerak suatu benda itu. Ataupun ketika dalam suatu perlombaan balap sepeda, seorang pembalap mengayuh sepedanya dengan kecepatan yang tetap konstan setiap 5 detik misalnya, pembalap tersebut menempuh jarak 12 meter. Nah, berapa jarak yang ditempuh pembalap setelah 1 jam? Nah, sebenarnya kan secara manual bisa kita kerjakan gitu ya. Ini sangat gampang kalau kita kerjakan secara manual. Tapi ketika kita sudah punya ilmu tertentu, konsep matematika tertentu gitu, kita bisa menyederhanakan permasalahan ini supaya bisa diselesaikan dengan lebih cepat gitu. Mungkin saja soal ini bisa dikerjakan oleh semua orang yang paham gitu. Yang nggak paham matematika juga bisa gitu. Kenapa? Dia bisa menerapkan konsep matematika dasarnya untuk menyelesaikan ini secara manual, pelan-pelan aja. Nah, itu akan berbeda dengan kalian yang sudah memahami konsepnya gitu, konsep persamaan garis. Yang akan kalian lakukan adalah pasti memodelkan terlebih dahulu permasalahan ini supaya nanti sudah dapat model, kalian bisa aplikasikan. Kelebihannya apa ketika kita melakukan pemodelan terlebih dahulu itu untuk menyelesaikan permasalahan lain yang lebih kompleks gitu. Misalnya jarak tempuhnya enggak 12 meter nih, kalau 1000 meter berapa kilometer gitu kan, akan sangat menyulitkan kalau kita menyelesaikannya secara manual gitu. Akan berbeda kalau sudah punya pemodelannya. Nah, ini seperti ini adalah aplikasi dari persamaan garis lurus nih. Kalian bisa membuat suatu pemodelan untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks ini gitu ya. Ada banyak lagi permasalahan lainnya tuh. Banyaknya adalah kasus gerak lurus beraturan gitu yang dapat kita terjemahkan gitu, dalam koordinat kartesius gitu ya. Misalnya ada hubungan antara waktu dan jarak tempuh, itu kan membentuk satu garis lurus. Itu kita bisa melakukan prediksi gitu. Ketika waktunya berapa atau ketika jaraknya berapa, waktunya berapa, kecepatannya itu konstan, dianggap konstan ya secara idealnya. Jadi enaknya ketika kalian paham tentang konsep garis lurus ini gitu, persamaan garis lurus, kalian bisa mengetahui pemodelannya gitu. Manfaatnya apa? Jadi kalian bisa melakukan prediksi. Itulah kelebihannya adalah kalian bisa melakukan prediksi terhadap satu kondisi tertentu gitu. Yang tidak perlu kalian selesaikan secara manual gitu. Tentunya waktu dan tenaganya akan jauh lebih tidak efisien ya kalau secara manual, berbeda dengan kalian menyelesaikannya dengan menggunakan pemodelan. Nah, seperti ini. Ini soalnya permasalahan sudah dibahas sebelumnya ya. Bisa dibaca-baca lagi untuk memperkuat kognitifnya. Tuh, Ibu yakin kalian sudah bisa karena di sekolah menengah juga sudah belajar tentang persamaan garis lurus. Gitu ya. Materi yang sudah ibu kasih itu jangan sampai cuma dibaca seadanya gitu. Kalian bisa mencari referensi lain untuk memperkaya pengetahuan kalian
Jadi jangan cuma sekedar membaca apa yang diberikan oleh dosennya gitu. Jadi silakan coba dibudayakan apa ya, pemikiran yang kayak curiga-curiga gitu, nggak masalah. Jadi benar nggak sih ini, benar nggak sih, jangan-jangan dibohongin gitu kan, nggak selamanya gitu kan. uh, apa apa yang diketahui oleh dosen itu nggak selamanya mewakilkan semua yang perlu kalian ketahui. Jadi kalian perlu mencari referensi lain gitu. Sekarang banyak sekali buku-buku online itu, e-book banyak ya. Google juga sangat pintar, jauh pintar ya. Nah, bisa kalian kembangkan atau cari referensi lainnya. Ini kan cuma sedikit ya. Selain di bidang fisika, persamaan garis juga dipakai di bidang ekonomi gitu ya. Tentang naik turun harga gitu ya. Ada kurvanya gitu. Ini prediksi ya. Jadi manfaatnya sangat aplikatif yang di kehidupan sehari-hari gitu. Bisa dilihat lagi nih contoh yang Ibu kasih kemarin. Tugasnya sudah kalian kumpulkan. Ibu sudah meminta kalian untuk mencari permasalahan-permasalahan apa saja gitu yang berkaitan dengan persamaan garis lurus di perkuliahan kalian di bengkel ya. Hari ini akan kita lanjutkan nih. Kita lanjutkan ke, oke, kita buka, simpan dulu, simpan dilihat ya. Tuh, yang pertama kan Ibu bahas nih. Tuh, hubungan antara gradien dan persamaan garis lurus. Di pertemuan pertama sudah kita bahas mengenai gradien, gitu kan. Gradien ini adalah kemiringan satu garis ya. Di pertemuan kedua sudah muncul aplikasinya. Jadi minimal kalian sudah paham arah pembelajaran ini untuk apa gitu. Manfaat penerapannya di mana saja itu sudah terbayang harusnya. Jadi ketika kita sudah memahami gitu konsep matematika yang kita pelajari ini manfaatnya untuk apa, penggunaannya untuk apa, jadi paling tidak kalian sudah mendapatkan makna gitu dari pembelajarannya. Artinya ini pembelajarannya bermakna gitu ya. Jangan sampai kita belajar hal-hal yang abstrak gitu tanpa kalian tahu ini manfaatnya buat apa gitu. Itu akan jadi kurang bermakna gitu. Nah, ini akan kalian lihat di depan ini ya, hubungan antara persamaan garis lurus dan gradien gitu. Ini filenya sudah Ibu masukkan di Moodle ya, nanti bisa kalian baca sambil dilihat penjelasannya gitu. Nah, misalnya ini. Misalkan ada titik P ya, titik P adalah koordinat. Jadi koordinat ingat kalau dalam Kartesius itu ya. Kartesius itu yang mana? Nih, koordinat Kartesius. Ini adalah, Ibu ingat lagi, ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y ya. Kalau ada titik, misalnya di sini mana dia? Di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C. Titik ini gitu munculnya oleh dalam Kartesius, penggambarannya pasti ada koordinatnya gitu ya. Ini adalah X-nya berapa dan ini adalah Y-nya berapa. Baru kita bisa baca nih koordinatnya. Jangan sampai nggak bisa baca koordinat. Ini Y, ini X, oke. Nah tentu kalau di sini 2, di sini 3, berarti koordinatnya berapa? 2,3. Kalau ini misalnya 4, di sini 6, berarti berapa nih? 4,6 ya. Kalau yang ini misalnya 5, ini 1, berarti koordinatnya berapa di sini? 5,1. Hati-hati kebalik ya. X itu mewakili absis, Y itu adalah koordinat. Beda dengan koordinat ya. Koordinat itu adalah pasangan. Koordinat itu dia berpasangan ya, dan nilai X dan nilai Y nya untuk yang dimensi 2. Kalau dimensi 3 itu X, Y, Z gitu. Kalau bangun ruang itu dimensi 3 ya, berarti koordinatnya ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke. Di sini sedangkan Q adalah titik dengan koordinat sembarang.
bebas ya sembarang. Itu misalnya X dan X, Y yang tidak sejajar dengan sumbu X gitu. Misalnya diketahui nih. Oke. Nah, ada rumus formula umum gitu ya. Ini adalah gradien kemarin, Ibu ulang lagi, Ibu tulis lagi formulanya supaya ingat ya. Gradien kemiringan garis itu adalah Y2 gitu kan, X2 X1 gitu. Ini kan ada gradien ya. Nah Y min Y1 memulainya dari mana? Dari formula ini akan diturunkan untuk mendapatkan satu formula itu untuk membentuk suatu persamaan garis lurus ketika diketahui satu titik dan gradiennya berapa gitu. Ini adalah formula umum si gradien tadi gitu ya. Ingat bahwa ketika ada pecahan gitu, untuk pecahan dipisahkan oleh persamaan ya, tanda sama dengan. Oke. Anggap saja ini pecahan juga ya. Nah, ini harus dikali silang nih. 1 dikali Y min Y1 adalah Y min Y1 ya. Yang ini pasangan R-nya, pasangannya apa? X min X1. Nah, ini gitu. Ini hubungannya ya. Hubungan antara gradien dan persamaan garis lurus. Ini manfaatnya apa? Kalian bisa apa dengan formula ini? Kita bisa menentukan persamaan garis lurus gitu ya, jika melalui sembarang titik ya, sembarang titik kita umumkan dengan koordinat X1, Y2 gitu, atau X1, Y1 boleh, dan gradien M. Ini kan umum ya. Jadi kalau kita mau bikin suatu formula, bentuknya harus umum supaya bisa digeneralisasikan gitu. Nah, seperti yang sudah kalian dapatlah formulanya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Karena bisa aja ini soalnya bukan merupakan suatu narasi. Jadi misalnya ya, permasalahan itu bisa sebuah narasi atau suatu kondisi ya, satu kasus misalnya sumbu X ada sumbu Y gitu. Misalnya garisnya seperti ini nih, set. Kita nggak tahu persamaan garisnya apa. Secara umum persamaan garis lurus itu ya Y sama dengan AX plus B. Nah, kita nggak tahu, ini yang akan kita cari nanti. Nah, titik yang dilaluinya ternyata misalnya di sini ada koordinatnya 1 gitu ya, atau di sini ada misal aja ini ya 3, kemana dia 3 nih, oke 3,4 misal ya. Sini ini kan garis lurus ya, ini diketahui ini penghubungnya, misalnya diketahui gradiennya, kita tentukan sampai sembarang ya. M nya kan rumusnya adalah, coba kita buat gradiennya apa ya yang paling sesuai, 0,1 gradiennya, M nya 1, atau kita buat setengah aja biar agak mikir ya. Nah, dari kasus ini kalian sudah dapat informasi bahwa tuh gradiennya setengah, misalnya titik yang dilaluinya adalah titik A ya, misalnya 3,4. Yang harus kita buat misalnya adalah
persamaan garis lurusnya ya. Kita sudah dapat formula tadi. Berarti tinggal kita terapkan saja. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y-nya tetap, Y1 berapa? Ini X1, ini Y1. Y1-nya 4, gradiennya setengah. X-nya tetap X. X1-nya adalah 3 ya. Kita selesaikan. Y min 4 sama dengan nih. Ini kan ada dalam kurung, berarti harus kita kalikan dulu. Setengah dikali X, setengah X. Setengah positif kali negatif ya, hati-hati itu negatif. Setengah dikali 3, 3 per 2. Kalau mau gampang, kita samain aja nih penyebutnya. Biar hilang penyebutnya, terus semuanya kita kalikan 2 gitu ya. Berarti semuanya dikalikan 2, Y juga kita kalikan 2 jadi 2Y min 8. Setengah dikali 2 berapa? Oke. Kalau bingung coba di sini. Setengah dikali 2 nih. Kok bisa nulis di situ ya? Setengah dikali 2 adalah 1. 1 dikali X, X. 3 per 2 dikali 2, 3. Hati-hati ya. Oke. Ini sudah bentuknya seperti ini, tapi kurang cakep ya. Kita pindah dulu. Posisinya kita rapiin. Jadi 2Y yang ada variabel yang semuanya di sebelah kiri. Ini positif jadi negatif. Ini pindah ya. 8 kurang 3. Bagusnya boleh bentuknya nih 2Y min X sama dengan 5 boleh. Atau mau X yang di depan, min X plus 2Y sama dengan 5 boleh. Atau 2Y kalau mau buat Y sama dengan ya tadi ya. Yang ini kita selesai sambung ke sini. Min jadi positif. Ini tetap ya, tambah 5. Nah, biasanya dia bentuk Y sama dengan nih. Oke, biar jadi Y sama dengan, semua ruas kita bagikan dengan 2. Jadi sisanya ada Y 1 dibagi 2 setengah X ditambah 5 per 2. Ini kelihatan kan? Ini adalah persamaan garis yang sudah kalian temukan gitu, yang menggambarkan kasus yang ada di atas. Yang di sini tadi, manfaatnya apa? Ketika kita sudah tahu persamaan garis lurusnya gitu kan, ini yang sudah kalian dapatkan kan sebenarnya sudah menggambarkan kondisi yang ada. Lihat, kelihatan gradiennya adalah setengah. Manfaatnya apa? Jadi kalian bisa melakukan prediksi nih. Kalau seandainya X-nya 100 gitu, Y-nya berapa? Kita sudah bisa melakukan prediksi gitu. Itulah manfaat dari kita menemukan satu formula persamaan garis ini. Ya, langkah repotnya kalau kalian menggambar manual gitu ya, satu persatu. Kalau seandainya X-nya 100 gimana? Nggak mungkin kan kalian gambar secara manual. Kalau seandainya koordinatnya 100 gitu, akan berbeda kalau kalian sudah punya formulanya ya, persamaan garis lurusnya. Kalian tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai X dan Y yang kalian inginkan. Kalau diketahui Y-nya berarti X-nya yang kita cari, seperti itu ya. Jadi sebenarnya pemodelan ini memudahkan kita pribadi dan semuanya gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ini bisa kalian coba ya. Jadi ada contoh soal di sini. Jangan dilihat aja tapi dicoba. Jadi Ibu cuma kasih contoh satu, kalian coba dengan permasalahan yang lain gitu. Ketika kalian sudah bisa menyelesaikannya tanpa lihat kunci jawaban, berarti konsep kalian sudah masuk gitu ke ke simpanan kognitifnya gitu. Jangan cuma puas dengan apa yang dikasih contoh oleh dosennya gitu. Ya. Coba terus banyak-banyak soal gitu. Nah, untuk kasus yang kedua gitu. Karena ingat ya, soal itu, permasalahan itu enggak semuanya bersifat narasi ya. Diketahui ini, jika ininya X-nya berapa, Y-nya berapa, tentukan enggak gitu kan. Itu masih zaman SMA gitu. Nah,
sekarang ini adalah langsung ke kasusnya apa. Ketika ketemu kasus kalian bisa membacanya atau mereduksi ya informasi-informasi penting gitu, diambil yang tidak penting tidak direduksi gitu ya. Terus kalian bisa nangkap, oh gitu, permasalahan ini bisa saya selesaikan kalau saya terapkan konsep ini gitu. Nah, karena kalian sudah mahasiswa ya, nggak mungkin soal-soal yang SMA edukasi nggak mungkin ya, karena tidak sesuai lagi dengan capaian yang akan kita harapkan untuk tercapai dari kegiatan pembelajaran ini gitu. Jadi Ibu akan sering kasih kasus-kasus tertentu gitu, kalian lihat, kalian pahami gitu. Kira-kira saya bisa nyelesain ini pakai konsep apa gitu. Oh, kayaknya saya bisa nyelesain ini pakai konsep perbandingan sudut trigonometri deh gitu. Atau kayaknya lebih cocok kalau saya tentuin dulu persamaan garisnya apa gitu kan. Setelah tahu persamaan garis, saya bisa nentuin titik koordinat tertentunya di mana, sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks tadi. Nah, untuk kasus yang kedua gitu ya, kita akan coba memformulakan itu, menentukan persamaan garis lurus yang diketahui 2 titik. Nah, kalau di SMA kan paling diketahui suatu koordinat titik A dengan koordinat 2,5 misalnya, titik B 3,2, tentukan persamaan garis lurusnya. Itu kan gampang ya. Jadi istilahnya kalian dikasih bahan itu, udah kalian bikin roti isi kornet gitu kan, udah disiapin bahan dan sudah ditentukan kalian disuruh bikin apa. Nah, sekarang enggak gitu, ada satu kasus gitu, ini apa namanya nih, koordinat kartesius. Kartesius ini bukan cuma 2 dimensi ya, bisa 3 dimensi nanti, dan itu lebih kompleks lagi nanti, koordinat kutub. Oke, misalnya oke, nah tuh tahun ini, nah ada garis ini, kita kasih nama garis G ya, itu ada nama biar lebih gampang kita menyelesaikannya. Tuh ada garis G dan H, misalnya ada titik di sini 6,0 ya, misalnya di sini 0,5, di sini 0,2. Nah, di sini gimana caranya? Titik potong ini kan sebenarnya dalam menyelesaikan Ibu nggak tahu nih persamaan garis G ini apa, persamaan garis H ini apa, nggak tahu. Nah, Ibu mau kalian yang menyelesaikannya gitu misalnya. Nah, sebenarnya kan kita bisa nih menentukan garis H-nya dulu. Kenapa garis H-nya dulu? Karena koordinatnya dua titik yang dilalui oleh garis H ini koordinatnya sudah diketahui. Nah, sedangkan yang G belum diketahui nih, baru 0,21, yang ini belum. Itu ya, misalnya di sini ada berapa nih? Ini 3. Nah, kita mau menentukan persamaan garis H-nya dulu. Gimana caranya? Y min Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 kurang X1. Nah, masukin saja apa yang diketahui. Oke. Ini kurang halamannya, ntar Ibu coba siapkan dulu coretannya. Baik, yang tadi kita lanjutkan di sini ya. Kan halamannya nggak cukup, kita coba Y min Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X min X1
per X2 dikurang 1. Tadi titik yang dilaluinya kita cek berapa, 6,0 sama 0,5 ya, 0 dan 0,5. Tinggal dimasukkan, ini apa? Ini X1, berarti ini adalah X2 nya, ini Y1, berarti ini adalah Y2 nya. Selesaikan, Y dikurang Y1 0, Y2 nya 5 dikurang 0, X min 6, X2 nya 0 kurang 6 ya, 0 kurang 6. Kita cek dulu ya, Y1 benar 0, Y2 nya 5, Y1 nya 0 betul, X min X1 6, X2 oke. Kita selesaikan, Y kurang 0, Y 5 kurang 5, yang gampang ya karena dia titik potong sumbu X dan Y ya. X kurang 6 per min 6. Hati-hati pengurangan dan bilangan real ini ya. 0 kurang 6 itu negatif ya. Ini kali silang, Y dikali min 6 min 6Y, 5 dikali X 5X, 5 dikali min 6 min 30. Oke, bisa bikinnya 5X ditambah 6Y dikurang 30 sama dengan 0, boleh nih juga. Atau membuat Y sama dengan, boleh ya, positif bagi negatif, negatif 5 per 6X, negatif bagi negatif, positif ya. Oke, ini juga benar. Persamaan garis ini dua buah ini itu sama saja ya, cuma bentuknya saja yang berbeda, tapi persamaan garisnya sama. Nah, kalau sana ini sudah dapat nih ya, ini misalnya 3,3, bisa kalian tentukan nih sendiri persamaan garis lurus yang ada di garis G ini apa. Lihat titik yang dilaluinya 0,2 dan 3,3 dengan cara yang sama ya, 0,2 dan 3,3 nih. Kan dua titik ya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, berarti Y min Y1 sampai Y2 min Y1 sampai X min X1 X2 min X1. Tinggal diselesaikan, dapatlah nanti persamaan garis apa tadi, G ya. Nah, semakin sering kalian mengerjakan soal permasalahan gitu ya, nanti akan semakin ingat. Gak perlu dihafal formulanya, kalian akan ingat benar kira-kira kalau ketemu yang permasalahan kayak gini, oke, saya bisa nerapin formula ini nih gitu ya. Tapi intinya adalah drill ya, harus latihan terus, sering-sering mengerjakan permasalahan atau soal-soal gitu. Jangan cuma satu udah, atau satu oke, saya udah bisa itu, enggak cocok seperti itu ya. Ini dicoba-coba nih semua nih, siapa tahu kan salah kan, ibu nulis ini kan bisa aja, namanya juga manusia gitu kan. Ini kalau kayak gini kalian coba, bener nggak sih gitu, harus ada rasa curiga ya, jangan terima ada garis H, titik ini kan, ini kan adalah permasalahan-permasalahan yang sudah mulai dimodifikasi gitu, yang awalnya nentuin persamaan garis gitu, ini sekarang titiknya nih yang nggak diketahui, gradiennya dapet, gimana nentuin ini, caranya gimana, lihat gradiennya berapa, rumus gradien apa. Nah, jadi untuk permasalahan-permasalahan yang sudah dimodifikasi seperti ini, kalian bisa menyelesaikannya kalau seandainya kalian sudah punya problem solving yang bagus ya. Jadi gimana caranya punya kemampuan problem solving yang bagus ini? Caranya latihan yang banyak. Jadi ketika kita sudah banyak latihan, ketika dapat soal itu udah langsung, oh iya ya, kalau soal seperti ini saya harus cari yang ini dulu nih gitu. Untuk dapat A, ngarahin ke A ini gimana caranya? Kan yang ditanya adalah A ya, A nya berapa. Untuk dapetin A gimana caranya? Apa nih yang diketahui nih? Gradiennya segini nih. Terus saya ingat ya, kalau gradien ini cara nyarinya gimana ya gitu.
kan, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi Y1. Berarti kita bisa selesaikan nih, Y2 min Y1 per X2 dikurangi Y1 kan dapat gradien nih, ya kan? Ya udah, Y2 nya berapa? 5, Y1 nya berapa? 2, X2 nya nggak tahu nih berapa karena masih dalam variabel A gitu. X1 nya berapa? Min 3, dapat gradien udah diketahui gitu. Nah, dari formula ini nanti kamu bisa dapat nih A ini, tapi selesain dulu. 5 kurang 2 berapa? 3A negatif ketemu negatif positif ya, 3/7. Oke, dapat di sini. Ini kan aljabar nih, aljabar kan sudah belajar aljabar, tinggal kita terapkan karena matematika ini nggak bisa berdiri sendiri gitu. Ketika kita menyelesaikan persamaan garis, ada konsep aljabar di dalamnya, ada konsep aritmatika, banyak sekali ya penerapan konsepnya ketika kita menerapkan konsep yang baru tadi. Silangnya 3 kali 7 21, 3 kali A 3A ditambah 9, 21 kurang 9 berapa? Nih kita 3A nya di sini ya biar gampang, kita pindah posisinya. Oke, di sini aja 3A tambah 9 sama 20. Oke, 3A sama dengan 3/7 tadi ya, itu benar ya. Hmm, 12 ya. Oke, berarti A nya berapa? 12 dibagi 3 berapa? 12 dibagi 3 4, udah dapat A nya berapa. Berarti koordinat B nya adalah 4,5. Sekarang kalau seandainya sudah dapat B, bisa dong menentukan persamaan garis. Mau pakai rumus 1 yang Y kurang Y1 sama dengan M kali X min X1 boleh gitu kan, atau yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 juga boleh. Kenapa boleh semua? Karena semua komponen sudah kalian ketahui dengan menyelesaikan tadi yang cara berangkat pertama tadi. Ini silakan dicoba ya ini ya. Oke, ini tinggal diperdalam sendiri, cari permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan ini. Coba selesaikan, kira-kira sama nggak jawabannya ya. Nah, ini ada pembelajar hubungan dua garis lurus gitu. Kayak orang olahraga ya, lari gawang gitu kan, atletik gitu kan. Ada lari, lempar, lompat gitu kan. Tuh, lihat dibaca nih. Kalau kita perhatikan gitu kan, lintasan lari ini dibuat sedemikian rupa gitu supaya pelari tidak saling bertabrakan. Itu ada lintasannya masing-masing, dibuat saling sejajar gitu. Nah, ini sebenarnya ada juga konsep hubungan antara gradien dan persamaan garis lurus di sini. Kalau dia sejajar, gradiennya gimana? Kalau tegak lurus dia gimana ya? Nih, gimana caranya? Nah, kalau seandainya sejajar gitu ya, ini ibu cuma ngulang saja ya, kayaknya kalian sudah dipelajari juga nih pas SMA ya. Nanti kalian bosen lagi kan ibu ngulang-ngulang, atau ibu ulang aja ya, siapa tahu kalian lupa gitu ya. Nah, setelah kalian sudah bisa menentukan formula persamaan garis lurus, bisa menentukan gradien, bisa menentukan koordinat yang tidak diketahui sebelumnya gitu, selanjutnya adalah ternyata kalau seandainya kayak gini ya, kayak lintasan orang lari maraton tadi itu kan sejajar ya garis-garisnya. Kalau sejajar itu gradiennya gimana, kalau saling tegak lurus itu gradiennya gimana. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke, coba silakan dibaca dulu yang ini. Oke, diketahui titik ini sejajar dengan ini.
caranya ini? Ada informasi yang harus kalian ingat gitu. Kalau garis sejajar tuh kayak gini ya. Ini karena ibu gambarnya nggak pakai penggaris jadi nggak bagus ya. Nah misalnya ini garis Q, anggap aja ini sejajar ya. Oke, dua buah garis dikatakan dia sejajar kalau seandainya kita perpanjang garis Q menjadi tahingga panjangnya, atau garis dan H kita perpanjang lagi dengan panjangnya tahingga gitu ya. Kedua garis ini tidak akan ketemu titik potong, itu yang dinamakan dia sejajar. Tapi kalau seandainya dia tidak sejajar, itu ada garis Q, garis H ya, sudut kemencengan ini berapapun gitu kan, ketika dia tidak sejajar, ketika diperpanjang garis Q, diperpanjang garis H, itu kan ketemu titik potong, itu enggak sejajar ya, ingat ya. Nah kalau seandainya dia tegak lurus, dua garis saling tegak lurus, artinya dia akan membentuk sudut berapa kalau tegak lurus? 90 derajat. Kalau seandainya dua garis sejajar nih, ini G, ini H, itu gradiennya sama. Berarti gradien garis G itu sama dengan gradien garis H. Kalau dia tegak lurus ya, ini garis K, misalnya ini garis H, maka gradien garis K kalau dikalikan dengan gradien garis H itu negatif 1. Nah dua informasi ini harus kalian ingat nih, karena bisa menjadi bahan untuk kita menyelesaikan permasalahannya nanti. Kayak ini nih, sejajar dulu ya. Dapat ada garis Y sama 2x min 5, ada titik 2,3, tentukan persamaan garis lurusnya misalnya. Gimana nih caranya ya? Oke, sekarang saya tahu nih bahwa kalau dia sejajar, apa gradiennya sama. Kalau dia sejajar, itu informasi pertama. Kalau kita sudah tahu gradiennya sama, kita cek, lihat nih garisnya. Gradien yang mana? Nih yang nempel pada X ini. Kalau seandainya koefisien Y udah 1 ya, berarti udah dapet gradiennya adalah 2. Karena dia sejajar, maka gradien yang kedua juga 2 sama. Sudah dapat gradien keduanya 2 dan titik yang dilaluinya sudah ada, berarti kita tinggal masukkan ke rumus yang mana yang ada titik dan gradien. Y minus 1 sama M kali X min X1. Gitu, selesaikan sendiri ya. Ibu cuma ngasih colek-colek dikit aja ya. Oke, lihat nih. Nah, kalau garis tegak lurus gimana caranya? Misal ya, soalnya adalah 4Y ditambah 5X min 6 sama dengan 0. Ingat harus dibuat dalam bentuk Y sama dengan dulu ya. Kita ubah posisinya, transposisi dulu ya. Min 5X plus 6. Y sama dengan min 5 per 4. Gradiennya yang mana? Yang ini. Bentar. Tentukan kali itu. Ini salah nih ya. Ini perbaiki, lihat nih. Ada salah pengetikan tanda negatifnya. Jadi yang ke bawahnya kita perbaiki. Nah ini manfaatnya ini aja yang diperbaiki, ini nanti negatif ya. Yang ini jadi negatif biar hasil ke bawahnya tidak berubah. Kita coba yang ini ya. Oke. Jadi gradiennya adalah min 5 per 4. Nah, kalau seandainya informasi lain apa dari permasalahan itu? Tegak lurus. Kalau tegak lurus M1 kali M2 berapa? Negatif 1. M1 udah diketahui min 5 per 4. Oke. M2 nya gimana? Kalau transposisi kan negatif 1 dibagi
min 5/4 gitu kan. Kalau mau gampang min 1/1 ya. M2 berarti min 1/1. Ini ngulang lagi nih, kita belajar aritmatika biasa nih. Negatif ya, negatif ketemu negatif, positif. Oke, gradien udah dapat 4/5, titiknya udah dapat min 5/3. Tinggal diselesaikan pakai rumus apa? Rumus ini tadi. Y-1 sama M kali X min. Nah, kalian harus paham dulu ya formula ini ya. Sama apa yang 2 tadi ya? Y2 sama Y min Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1, X2 kurang X1. Nah, formula ini kelihatannya simple gitu ya, tapi harus kalian pahami supaya nanti kalian bisa melek gitu ya, bahasanya itu nyadar, melek bahwa kalau permasalahannya ini gitu yang diketahui dari soalnya, berarti yang saya bisa kerjakan adalah menggunakan formula yang ini nih. Kenapa? Karena cukup bahannya gitu. M-nya ada enggak? Ada, udah kita dapatin. Titik koordinatnya ada, udah. Karena soal yang seperti ini nggak bisa kalian kalian selesaikan dengan pakai formula ini. Kenapa? Karena bahannya nggak cukup. Apa yang nggak cukup? Karena kalau ini harus 2 koordinat, ya ini cuma 1 koordinat. Tapi dia punya gradien, berarti kalaupun dia nggak bisa kita selesaikan pakai formula ini, alternatifnya pakai formula ini. Nah, itu yang maksud kalian harus paham gitu dengan formulanya. Istilahnya kayak kalian resep ya. Kalian harus tahu bahwa resepnya itu bahan-bahannya apa saja. Ketika tidak cukup bahannya berarti nggak bisa gitu. Atau cari alternatif dengan bahan yang segini kalian bisa bikin apa gitu ya, umpamanya kayak gitu. Sekarang dilanjutkan yang ini nanti sama yang ini ya, ibu cek dulu perlu nggak kita selesaikan hari ini. Boleh ini langsung ya, nanti ini dicoba, nanti ibu akan coba kasih latihan untuk dikerjakan untuk memperdalam konsep kalian, pemahaman konsepnya tentang materi ini ya. Oke, akan dicoba dulu, nanti akan kita bahas. Jika ada yang kurang silakan ditanyakan ke ibu. Oke, penjelasannya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.